14.000 secara substansial sama, walaupun satu untuk kualitas dan yang lain untuk lingkungan. Ketiga, kedua standar tersebut memberikan definisi tindakan yang harus didukung oleh bukti dokumentasi yang menjelaskan tujuan dan target perusahaan. Empat, pengintegrasian kedua standar tersebut adalah layak secara metodologis maupun prosedural. Sekian materi modul 6 yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf karena mungkin banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Saya persilakan untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Usaha yang sangat bagus sekali. Cepat tanggap ya, banyak kejadian-kejadian tidak dipikirkan sebelumnya. Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Sebenarnya materi ini menurut saya pribadi menarik, sangat menarik. Aduh, jaringan. Putus-putus Bu suaranya. Iya, jaringannya. Ada yang mau bertanya di sini? Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Malam-malam. Suci pengen bertanya. Boleh, Suci. Untuk modul 6 ini, jadi Suci ingin bertanya. Jadi di sini dijelaskan tadi ada beberapa alat dan teknik perbaikan kualitas. Bisa dengan data verbal atau kualitatif dan juga dengan data numerik. Dalam data verbal atau kualitatif ada beberapa macam cara. Dan ada pada data numerik juga ada beberapa macam cara. Nah, pertanyaan saya, apakah alat dan teknik perbaikan kualitas ini semuanya harus digunakan atau cukup memilih salah satu saja yang mana yang lebih efektif? Jika memilih salah satu yang efektif, bagi cara apa yang menurut kalian itu sering digunakan? Halo? Iya, terima kasih Suci. Iya, terima kasih. Bisa dijawab kelompok 4. Tadi kan banyak diagram, jadi menurut kalian apakah semuanya harus digunakan atau hanya memilih salah satu? Dan kalau memilih salah satu, menurut kalian cara mana yang paling efektif? Selamat malam Bu, kalau saya jawab. Boleh, malam Sanisa. Mana yang lebih efektif ya? Karena di sini dijelaskan bahwa ini adalah diagram alat ya. Jadi hanya untuk membantu atau mendeteksi kesalahan. Oleh sebab itu, nggak harus semuanya digunakan kalau menurut saya. Nggak semuanya harus digunakan. Karena di sini juga dijelaskan, di modul dijelaskan harus didukung dengan alat-alat lain untuk melihat frekuensi kesalahan yang terjadi pada setiap tahapan proses. Jadi menurut saya tidak perlu semuanya digunakan. Tapi mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Sanisa atas jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan sebelum saya beri penjelasan lebih lanjut? Ada. Tadi ditanya yang kualitatif atau yang ini Bu, di sini kan ada, dia bisa pakai namanya data verbal atau kualitatif dan juga bisa digunakan menggunakan namanya data numerik. Nah, di dalam data kualitatif itu juga ada macam-macam, banyak banget. Data numerik juga banyak banget. Nah, pertanyaannya tuh apakah semuanya tuh harus digunakan
atau cukup memilih salah satu, misalnya di data verbal itu menggunakan salah satu cara, atau di data numerik itu menggunakan salah satu cara juga gitu. Dan kalau seandainya misalnya cuma salah satu cara, itu cara mana yang biasa digunakan yang lebih efisien gitu. Apakah semuanya harus dipakai gitu, atau pilih salah satu aja yang dipikir lebih efisien atau gimana gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali ya. Di sini dikatakan untuk pengendalian kualitas, quality function deployment itu ada alat yang dinamakan alat kualitatif dan numerik. Jadi kalau kualitatif itu ada flowchart, brainstorming, cause and effect, affinity diagram, tree diagram. Yang kedua data numerik. Kuantitatif itu ada check sheet, Pareto, histogram, scatter, control, run. Biasanya namanya digunakan untuk membantu dalam membuat keputusan. Jadi biasanya perusahaan setahu saya sih tidak menggunakan semua ini. Tapi ada satu kondisi. Jika perusahaan merasakan perlu menggunakan semuanya, dia akan menggunakan. Tetapi biasanya seperti histogram dan scattergram itu ada kesamaannya. Biasanya jika perusahaan sudah menggunakan histogram, kadang dia tidak menggunakan scatter diagram lagi biasanya. Tetapi ada juga perusahaan yang menggunakan keduanya, tetapi tidak menggunakan control chart karena mungkin dirasa tidak perlu. Karena balik lagi, dia menggunakan si data numerik ini atau kuantitatif ini gunanya untuk apa? Apakah mencari hubungan sebab akibat? Kalau mencari hubungan sebab akibat, kemungkinan akan menggunakan cause and effect diagram saja dan histogram saja, tergantung kebutuhannya. Jika misalnya si perusahaan mau melihat nih proses produksi sudah baik atau tidak, mereka akan menggunakan flowchart. Dan apakah proses produksi itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak, mereka akan memberikan check sheet, dilihat yang ini udah, yang ini udah, yang ini belum. Jadi tidak semua digunakan, tergantung kebutuhan si perusahaan tersebut, namanya untuk mengendalikan kualitasnya. Jarang sih saya ada mendengar semua perusahaan menggunakan ini gitu. Tergantung dia butuh apa. Mungkin menjawab, Suci? Halo? Terima kasih. Sama-sama. Jadi biasanya flowchart itu setahu saya hampir semua perusahaan itu menggunakan flowchart karena mereka membuat mulai produksi, kegiatannya apa. Ini ada kegiatannya 2 kali ya. Oke, kegiatannya apa, terus setelah mereka buat kegiatan-kegiatan ini, misalnya ini contoh, ini perbedaan kegiatan 1, kegiatan 2 apa? Misalnya mereka membuat kegiatan-kegiatan, ada beberapa pilihan, baru yang setelahnya ini baru mereka merealisasikannya. Habis merealisasikan kegiatan itu apa keputusannya? Iya apa tidak, dilanjutkan apa tidak kegiatan ini, baru selesai. Seperti itu. Untuk pengeluaran arus kas juga, misalnya dana pengeluaran perusahaan menggunakan kas kecil, nanti belajar kas kecil di akuntansi, itu mereka menggunakan flowchart untuk apa? Mengendalikan si duit mereka kas kecil ini itu keluar sesuai dengan kebutuhan apa tidak. Terus mereka menggunakan ini tidak, menggunakan histogram tidak, mereka tidak menggunakan histogram karena mereka tidak mencari hubungan variabel X dan Y gitu, tidak. Mereka hanya menggunakan flowchart untuk melihat apakah si kas kecil ini, pengeluaran kas kecil ini sudah efektif dan efisien belum. Mereka akan membuat
Misalnya mulai dari kasir memberikan cek, terus cek diberikan ke ini, seperti itu sampai pada akhirnya nanti setelah duit digunakan kembali lagi ceknya kepada kasir, apakah duit yang dikeluarkan sesuai dengan cek tersebut atau kwitansi atau bilnya, seperti itu. Terus mungkin waktu sudah ada pengeluaran kasnya dibuat mereka flowchartnya, mereka mungkin buat check sheet ini gunanya apa, misalnya oh iya dibuat, oh iya mulai benar, iya pengeluarannya ini beli ini dibuat seperti ini. Mereka tidak butuh histogram, scattergram dan Pareto diagram, tidak butuh di di arus kas, pengeluaran arus kas kecil misalnya untuk kebutuhan sehari-hari perusahaan, seperti itu yang biasanya menggunakan biaya di bawah 1 juta, itu pengeluaran kas kecil. Oke, ada lagi? Mungkin saya mau menambahkan yang ini ya, cause and effect diagram. Jadi ini diagramnya gunanya untuk apa sih? Seperti yang udah dijelaskan teman-teman tadi, misalnya mereka mau mengetahui, ada beberapa jadi cause and effect diagram ini menggunakan mau mencari tahu penyebab utamanya apa. Yang kedua penyebab minor. Penyebab minor ini apa? Penyebab minor ini mau mencari tahu akibatnya apa dari kesalahan ini. Terus yang kedua itu mau mengetahui akibat minor, untuk mencari penyebab setiap proses. Jadi mereka mencari tahu penyebab minornya apa. Penyebab minor ini adalah merupakan dari penyebab si penyebab utama. Terus yang ketiga adalah penyebab pada masing-masing faktor, dan yang terakhir adalah penyebab setiap prosesnya. Jadi seperti ini. Mereka akan buat dulu seperti apa sih akibatnya. Ini cause. Ini cause-nya, penyebabnya apa? Dan yang ini akibatnya apa? Efeknya apa? Jadi mereka lihat efeknya apa? Keterlambatan penerbangan pada pesawat. Mereka buat dulu nih tulangnya pertama. Buat tulang. Artinya garis besarnya apa? Kira-kira kalau misalnya si pesawat terlambat dalam penerbangan. Oh, kita bikin nih tulang pertama. Tulang pertama kita buat nih. Adalah kesalahan pada orang. Kita buat. Yang kedua kesalahan apa? Mesin. Yang ketiga lain-lain. Nggak kelihatan ya. Yang ketiga lain-lain. Kita buat dulu nih tulangnya apa? Kira-kira apa penyebabnya? Terus apalagi kira-kira penyebabnya? Prosedurnya mungkin yang kurang. Terus juga mungkin ada bahan-bahan yang tidak sesuai. Kita lihat lagi nih dari orangnya kenapa? Mungkin awak pesawatnya kayak pramugari, pilot dan lain-lainnya itu terlambat. Jadi si pesawat juga diterbangkan dengan terlambat. Terus ada lagi nggak? Oh, pesawatnya datangnya terlambat. Kenapa tuh pesawatnya datangnya terlambat? Misalnya ada kesalahan pada alat dan mesin. Pesawatnya jadi lambat. Misalnya mesinnya yang kurang diservis atau mekaniknya yang memang gagal untuk merawat si pesawat. Terus ada penyebab yang lain. Oh, kita lihat mungkin cuacanya bagaimana? Cuacanya hujan, mendung dan lain-lain. Ya, seperti itu. Terus prosedurnya, terus bahannya. Nah, bedanya sama si yang minor ini, mana dia yang minor? Oh, ini yang minor ini, jadi dia ini apa penyebab dari si penyebab utama tadi. Misalnya tadi penyebab utamanya kan keterlambatan penerbangan pesawat. Nah, dia mencari tahu apa sih penyebabnya si keterlambatan penerbangan pesawat itu penyebab minor. Terus yang selanjutnya
Ini kan penyebab utama dan minor. Yang selanjutnya penyebab pada masing-masing faktor. Nah, tadi misalnya faktornya apa? Prosedurnya, prosedur, bahan, cuaca, alat, dan orang. Nah, itu kita cari tahu lagi tuh penyebabnya. Misalnya mesinnya kenapa? Mesinnya kenapa? Tadi kan ada penyebabnya kegagalan alat atau mesin. Kita cari lagi tuh penyebab mesinnya kenapa. Prosedur. Oh, prosedurnya kenapa? Kenapa dengan prosedurnya? Metodenya yang salah. Oh, metodenya kenapa? Kita cari lagi. Terus keterlambatan pada cuaca. Kenapa? Oh, pengukuran ininya salah, ininya. Semua akan dicari tahu di penyebab pada masing-masing faktor. Terus penyebab pada proses. Misalnya gara-gara ada cuaca yang buruk diakibatkan adanya goncangan. Kenapa dengan goncangan tersebut? Oh, kemiringannya, terus penempatannya jadi tidak sesuai dengan yang biasanya. Seperti itu. Jadi kita buat ada alasan seperti ini contohnya. Gak mungkin pacarmu tiba-tiba memutuskan kamu tanpa ada alasan. Dia bilang aku pengen belajar nih melanjutkan studi. Sangat bohong. Terus kamu buat nih penyebab utamanya apa? Kamu bikin diagramnya. Oh, dia kuliah lagi. Kamu cari tahu. Oh, kuliah lagi. Ternyata di kuliah lagi ini ada faktor lain. Oh, gara-gara dia pengen kuliah lagi. Oh, ternyata ada cewek satu kuliah dan jurusannya. Terus kamu cari tahu lagi nih cewek ini kenapa. Terus kamu lihat, oh, cewek ini ternyata lebih cantik. Itulah kegagalan dari proses tadi. Oh, di proses ini ceweknya ternyata lebih cantik, lebih pintar menurut kamu. Terus seperti itu. Jadi kamu tahu gitu di mana letak kesalahannya. Untuk introspeksi lain kali jangan cari pacar yang seperti itu. Misalnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Penjelasan saya? Maaf Bu, itu Iya, mungkin kenapa? chatnya nggak keluar mungkin Bu, jadi nggak pada nanya Bu. Oh, iya ya. Tempat saya nggak bisa, chatnya nggak bisa keluar. Oh, maaf ya. Sudah. Di Sudah. tempat saya masih belum Bu. Belum ya? Udah tuh, Sudah. udah tuh, udah masuk. Hai. Bisa kok. Iya, baru. Iya, halo. Oke, selagi saya menunggu, saya sudah periksa ya semua tugas. Ada 3 orang yang belum ngumpul. Saya nggak tahu ini belum ngumpul atau memang terjadi kesalahan teknis. Misalnya dia sudah kirim atau mungkin tidak masuk atau saya yang skip. Nanti akan saya chat secara pribadi mungkin untuk mengingatkan tugas. Mungkin saya yakin sih bukan tidak mengerjakan sih. Saya yakinnya memang. Tapi Bu, biasanya nanti dikasih data, maksudnya siapa aja yang belum ngumpulin gitu Bu. Nanti saya kasih 3 Iya, lagi. datanya juga dilihatin. Jadi sebelum deadline, sebelum sehari hanya, biasanya suka dilihatin data siapa aja yang belum. Jadi kan mereka tahu. Iya Bu, soalnya kemarin manajemen saya juga kayak gitu Bu, seminggu yang lalu udah kirim belum ternyata punya, terusnya belum terima itu. Iya, takutnya kan filenya ada yang nggak kekirim Saya gitu. Jadi kan kalau ada pengumuman gitu kan jadi tahu. saya
akan tahu sih dia terlambat apa tidak, dan saya yakin sih yang ini tidak terlambat mengirim tugas karena saya tahu nama-namanya. Nanti saya akan chat. Sepertinya sih tidak terkirim ya, mereka mungkin tidak tahu juga mereka tidak ngirim. Saya yakin sih mereka nggak tahu, mereka nggak ngirim. Ibu, saya mau tanya. Boleh, siapa? Siti ya? Kan gini, Ya, di boleh. perusahaan itu Boleh, Siti. selalu menggunakan diagram fishbone untuk mencari sumber masalah. Siti. Ya. Nah, terus sudah didiskusikan penyebabnya apa, kesalahannya di mana, tetapi pada akhirnya tetap saja gitu tidak menemukan titik maksudnya titik kesimpulannya itu seperti apa. Menurut saya diagram fishbone ini bagus, tapi kenapa pada akhirnya tuh susah juga Bu menemukan kesimpulannya. Oke, yang kamu tanya itu kenapa? Yang saya tanyakan itu titik dari permasalahan di fishbone. Gimana sih ngomongnya? Wow, burut ngomongnya Bu. Maksudnya jadi gini, saya selalu disuruh untuk memecahkan masalah memakai diagram fishbone. Penyebab akibatnya udah saya temukan nih, tetapi ujung-ujungnya itu tidak menemukan hasilnya gitu loh Bu. Hasil apa ini? Hasil dari pemikiran dari diagram fishbone itu. Nah, yang enaknya itu seperti apa gitu loh Bu. Sekira-kira saya memakai diagram fishbone menemukan permasalahannya tuh oh ini kayak gitu maksudnya. Oke. Jadi pertama yang harus kita ketahui sebelum menggunakan diagram fishbone, kita terlebih dahulu harus melihat di departemen, divisi atau tempat kerja kita jenis usaha apa diagram ini yang digunakan gitu. Kita pengen tahu letak masalahnya di divisi apa, karena nggak semua divisi itu bisa menerapkan diagram fishbone sesuai dengan manfaatnya. Seperti yang kamu katakan tadi, bisa jadi tidak bisa menemukan titik tertentu atau tidak bisa mendapatkan titik tertentu walaupun sudah dianalisa seperti itu. Nah, balik lagi ke bosnya atau ke karyawan atau kalian yang diskusikan, kira-kira ini bagaimana, kamu katakan aja ini loh analisis yang saya gunakan, akibatnya sebab akibatnya begini. Tetapi menurut dari diagram ini kita tidak bisa menentukan atau kita tidak bisa mencari keputusan dari diagram ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mencari cara yang lain atau bagaimana, itu balik lagi ke perusahaan sih, karena memang seperti yang saya katakan tadi, ada yang tidak bisa digunakan di situasi-situasi tertentu. Misalnya kita tidak bisa menggunakan flowchart di situ di masalah kamu, karena flowchart itu biasanya dia hanya untuk melihat proses ini efektif apa tidak, proses ini berjalan kemana pada akhirnya. Dia bukan untuk proses untuk mencari kesalahan dalam hubungan sebab akibat, bukan cari hubungan dua variabel yang berbeda seperti histogram atau scatter. Jadi kita lihat, kita kembali lagi diskusikan aja sih, bilang aja nggak apa-apa, ini hasilnya ada, ini hasil analisisnya ada, tetapi menurut dari analisis ini tidak bisa diambil keputusan mana yang terbaik, kira-kira ini bagaimana Pak, gitu aja, nggak apa-apa, karena nggak semua kita bisa paksakan dengan cara yang ini, nggak bisa sih. Ada lagi sih mungkin
Ya mungkin itu jawaban dari saya karena saya Iya, juga. iya, iya, maksud saya seperti itu, Bu. Hmm, Jadi menurut saya memakai diagram Fishbone itu seperti kayak sebuah wacana doang gitu, Bu. Kayak misalnya kita mengerjakan PR, kita melakukan langkah-langkah, udah selesai langkah-langkah ya udah gitu. Maksudnya tanpa ada hasil akhir, ini tuh gimana? Cuman kayak PR aja, oh, udah selesai semua langkah-langkahnya. Oh ya sudah seperti itu. Jadi nggak ada kesimpulan yang apa yang harus dikerjakan. Itu maksud saya, Bu. Iya mungkin kan dari yang diagram sebab akibat itu kita ngelihat kan, mungkin kita meminimalisir untuk tidak terjadinya si sebab tadi agar apa? Agar akibatnya tidak muncul lagi di kemudian hari. Nah, bagaimana cara kita mengatasi si sebabnya itu? Itulah yang perlu kita diskusikan. Seperti pesawat tadi, misalnya mekaniknya terlambat nih, terlambat dia datang. Ya kita harus bisa kontrol terus. Check sheet misalnya, itu kita butuh check sheet. Misalnya kontrol jam-jam kerjanya karyawan. Nah, kalau misalnya dia terlambat lagi, mungkin potong gaji. Seperti itu. Kalau misalnya kita tahu si sebabnya ini ternyata gara-gara karyawan yang sering terlambat, kita bikin check sheet. Pada akhirnya kita bikin check sheet nih. Check sheet tadi apa? Di itu check sheet. Baru bikin nih check sheet yang seperti apa? Misalnya time manajemennya karyawan. Kalian harus gini 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 gini. Baru seperti itu. Bisa jadi gara-gara si Fishbone tadi kita jadi bikin cara lain, bisa jadi seperti itu. Akhirnya kita bisa buat check sheet untuk mengontrol yang lain, pengendalian yang lain, pengendalian kualitas yang lain. Ada lagi? Oke, Bu, makasih, Bu. Sama-sama Siti. Oh, salah alamat. Ada lagi? Nggak ada ya, saya yang bertanya. Eh, Tadi kan udah dijelaskan ISO atau ISO atau ISO, International of Standardization Organization. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalian tahu nggak SNI itu apa? SNI, SNI. Standar Singkatannya apa? Singkatannya apa pengertiannya, Bu? Standar Hmm, nasional Indonesia, Bu. ya, Kalau singkatannya tahu, oke. Ya, apa itu? pengertiannya Apa nggak itu? tahu. Itu standar nasional Indonesia. Oke, ada lagi? Apa? Apa? Ada yang tahu nggak SNI itu apa? Standar keamanan itu, Bu. Kalau SNI itu badan standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Kalau ISO itu badan standar yang berlaku di seluruh dunia, maksudnya secara internasional. Oh iya, benar sekali. Sama nggak? Sama nggak kira-kira? Helm harus pakai SNI, tapi nggak ada helm harus pakai ISO. Sama, Bu. Cuman kalau ya itu seperti yang Kak Anang sebutkan tadi, tentang standarnya SNI buat di Indonesia, kalau ISO untuk internasional keseluruhan dunia. Terus kalau saya pakai helm yang nggak SNI, tapi ISO gimana? Ada nggak ISO? Ya, kalau itu bisa kenal dengan itu ada. Ada ARAI, Bu, Apa? bukan standar internasional. Saya nggak akan kena tilang nih kalau nggak pakai SNI.
Ya nggak apa-apa. Saya cuman biar kalian tuh yakin dan teguh aja gitu sama jawaban kalian. Halo. ISO untuk perusahaan, sedangkan SNI buat produk. Nah, ISO dan SNI itu sama-sama standar sertifikasi. Kalau ISO itu anggotanya hampir seluruh negara yang ada di dunia atau yang ada di bumi. Sedangkan SNI benar, ini hanya untuk standar Indonesia. Terus saya tadi tanya, helm jika udah pakai SNI apa perlu pakai ISO? Nggak usah. Terus jika saya pakai menggunakan produk ISO apakah perlu lagi SNI? Nggak perlu, karena itu sebenarnya serupa tapi tak sama. Artinya kalau yang ini punya Indonesia, kalau yang ISO itu memang standar internasional. Biasanya perusahaan benar ya lebih banyak itu menggunakan manajemen mutunya yang bersertifikasi internasional. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan kan pastinya pengen go internasional atau pengen barangnya memang berkualitas internasional. Itu kenapa ISO sering digunakan ke perusahaan-perusahaan. Sedangkan SNI sendiri, standar nasional Indonesia, kenapa biasanya hanya produk? Biasanya kita lihat produk, padahal sama-sama sertifikasi ini ya. Sertifikasi. Kalau SNI ini banyak digunakan ke produk. Kenapa? Karena misalnya kayak helm. Kenapa standar nasional, tidak standar internasional? Karena beda ya. Mungkin rambu-rambu lalu lintasnya juga beda standar nasional. Kebutuhan dan budayanya itu berbeda dengan internasional. Itu kenapa produk Indonesia lebih cenderung SNI daripada ISO. Sedangkan perusahaannya yang memang harus pakai ISO, ada ISO 9000, 14000 seperti itu. Jadi tahu ya bedanya ISO sama SNI. SNI itu lebih cenderung ke produk. Karena kenapa nggak pakai standar internasional yang saya bilang tadi? Karena dia budayanya berbeda, cuacanya berbeda, semuanya berbeda dari internasional. Jadi makanya Indonesia bikin standar nasional sendiri untuk produk seperti itu. Dia lebih tahu aja. Hanya selingan-selingan jika nanti ada yang tanya. Oke, ada lagi? Nah, udah ya. Saya yang bertanya kalau gitu. Saatnya kuis. Mana dia? Kuis. Oke. Ayo, ini iya boleh. Maaf, tanya bentar, Bu. Boleh kok. Itu tadi tugas ya, Bu? Iya, tapi nanti. Apakah kurang banyak, Bu? Iya, kalian kan gak ada ujian ya. Itu kan tugasnya gampang loh, yang dari buku latihan aja itu. Itu dari buku latihan. Itu kan dari buku latihan udah ada jawabannya kan? Kalian cuman mengcopy paste. Nanti kita diskusikan. Nanti kita diskusikan tugasnya apakah itu kebanyakan atau tidak. Saya mau tanya satu. Boleh. Umpama kelompok ini jadi pelaku usaha, misalnya membuka usaha di tempat A, namun usaha tersebut tidak berkembang, gagal dalam artian itu nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan, sedangkan uang yang kita buat untuk membuka usaha itu kan kemarin sudah dipakai, uangnya habis. Pilihannya itu mau buka usaha baru dengan pinjaman modal dari yang lain atau mempertahankan usaha tersebut dengan merubah rencana atau melakukan evaluasi terhadap
kasih Anang atas Ya, pertanyaannya. Kamu bertanya kepada saya atau kepada kelompok ini? kelompok 3 dulu Bu, kelompok 4 tapi saya. Saya kan sekarang kan punya usaha ya, misalnya yang matang, gagal, gulung tikar, pinjam lagi, gagal lagi, terus gitu-gitu, nggak ada evaluasinya kan. Kalau sama tidur kan ibaratnya nggak ada perubahan jalan di satu yang sama. Ya mungkin kelompok 4 ya. Ayo. Ini kuisnya jawab ya. Iya, dijawab. Kuisnya dijawab. Yang kelompok ini boleh jawab pertanyaannya tadi. 2 minggu ya Bu waktunya. Iya, waktunya 2 minggu. Nanti kita diskusikan lagi. Karena kita adalah warga plus 62 yang dimana demokrasi adalah diutamakan, saya kembali lagi kepada kalian. Nanti kita akan diskusikan. Jawab dulu pertanyaan teman kalian. Maaf Kak Anang, bisa diulangi lagi tadi pertanyaannya gimana? Gak begitu mudeng. Ini ya, misalnya kalian membuka usaha di tempat A, tapi usaha tersebut tidak berjalan, misalnya gagal lah, nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan, sedangkan modal yang kalian gunakan untuk membuat usaha tersebut kan otomatis keluar, terus kan berarti modalnya tidak ada lah. Nah itu maksudnya mau buka usaha baru dengan model baru atau mempertahankan usaha tersebut, tetapi dengan melakukan evaluasi atau bagaimana, itu caranya bagaimana, kan kebanyakan teman sekarang itu banyak membuka usaha A, kemudian gagal, pinjam uang lagi, nyoba usaha B tapi gagal, gitu terus. Tentunya kan kalau bisa caranya bagaimana sih biar nggak seperti itu lagi? Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Kak Anang. Kalau kita membuka usaha, itu kan seharusnya kita riset dulu ya Kak ya. Kita riset dulu seperti apa sih pangsa pasar kita dan modal seberapa. Nah, setahu saya itu kita harus apa ya, modal tersebut jangan semuanya kita pakai untuk modal di awal. Jadi kita nanti punya sisihan terlebih dahulu sebelum maksudnya sebelum perusahaan kita itu nanti bangkrut, jadi jaga-jaga dulu gitu. Nah, untuk mengimbangi pasar market gitu, kita harus inovasi dari perusahaan satu atau wirausaha yang lain, kita harus inovasi terus menerus gitu loh. Kan persaingan semakin ketat. Jadi sebelum kita mulai terjun ke usaha apa yang kita pinginkan, kita riset terlebih dahulu. Mungkin seperti itu dari saya. Ada yang kurang jelas? Yang lain bisa menambahkan. Halo. Iya. Saya mau tanya juga, bagaimana pendapat kalian kepada pelaku usaha yang kebanyakan pindah tempat usaha gara-gara tempatnya itu kurang cocok lah, ibaratnya, oh jangan bikin usaha di tempat ini, katanya baik gitu-gitu. Itu menurut kalian bagaimana? Apa bisa dijelaskan secara sistematis atau memang harus percaya dalam kondisi seperti itu atau bagaimana? Kalau menurut saya karena kita itu tadi terlebih dahulu kita riset, kita cari lokasi. Nah, sebelum kita menentukan lokasi itu menurut kita strategis, kita cari tahu dong itu gimana, oh lokasinya bagaimana nih, bisa nggak buat jualan misal seperti itu. Nah, kalau kita harus berpindah ke tempat lain lagi, kita nggak konsisten dong. Nah, seharusnya kita mulai dari nol, kita harus memperjuangkan usaha itu, nggak ada loh yang gampang, pasti butuh proses seperti itu. Bagaimana? Kurang jelas atau bagaimana? Ada yang
bisa menambahkan mungkin dari yang lain? Kan dalam setiap usaha kan apakah ada perkembangan ya, ada kayak globalisasi itu kan otomatis risetnya juga berkembang. Itu mungkin ada perencanaan lain atau bagaimana? Nah, kalau masalah itu kan dari sistem manajemen ya Kak. Kita itu sebelum usaha pasti kita manage dulu dong manajemennya kayak gimana. Dan kita harus tahu gitu loh. Sebelum kita harus terjun segitu jauh mana gitu loh. Kita harus terjun nih gini. Kita mentang-mentang punya modal, kita harus terjun. Nah, kita nggak tahu tuh marketnya kayak apa. Terus kita mau jualan kayak apa. Semua harus dipersiapkan. Bagaimana kita nanti menghadapi bangsa market yang begitu keras, yang begitu inovasi, berbagai perusahaan seperti itu. Kira-kira market yang cocok untuk keadaan sekarang seperti apa ya? Contohnya? Maksudnya market, kita jualan seperti apa Kak? Kan otomatis kan di era revolusi industri 4.0 kan otomatis banyak perubahan. Maksud saya, lokasi perusahaannya bagaimana, yang cocok untuk marketnya bagaimana untuk revolusi seperti saat ini. Kalau itu tergantung individunya. Kita mau kemana nih? Basic kita gimana? Yang pasti kita harus belajar untuk mengembangkan perusahaan kita. Oh, kita mau usaha apa nih untuk menyaingi market yang secara di sini apa ya, era globalisasinya segitu pesat, signifikan seperti itu. Kita harus mengimbangi dengan perubahan globalisasi. Menurut Kak Anang gimana? Kita kan cari pendapat yang lain juga. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Ya, kalau yang lain bisa menambahkan, bisa coba seperti apa tanggapan mereka. Selamat malam, saya akan mencoba menjawab ya dari pertanyaan Kak Ana. Jadi pertanyaannya adalah lebih baik bertahan di situ dengan kondisi yang kurang modal gitu ya? Apa bisa diulang pertanyaannya Mas Ana? Yang mana pertanyaannya? Pertanyaannya yang tadi yang masalah lokasi. Umpama rekan ini kan punya usaha, rekan punya usaha semata, tapi tidak berkembang, sedangkan uangnya digunakan untuk membuka usaha tersebut. Apakah mau milih buka usaha baru dengan modal baru atau mempertahankan usaha tersebut tapi melakukan evaluasi dan pembaruan bagaimana? Kalau saya mungkin lebih memilih buka usaha baru ya, dengan lebih mengevaluasi lagi, ditata lagi dari nol bagaimana. Oh, berarti sebenarnya kita itu belajar dari kesalahan yang lama kok. Kegagalan kita itu dari mana, berarti dijadikan buat pembelajaran di usaha yang baru seperti itu maksudnya. Betul. Karena kalau kita bertahan di satu kesalahan, kita sudah tahu itu nggak benar. Kenapa harus bertahan di situ? Kalau kita memulai sesuatu yang baru dan belajar dari kesalahan, kemungkinan besar kita akan berkembang lebih dan lebih baik. Baik, terima kasih. Halo. Ya. Halo. Iya boleh Dita, mau ditambahin? Oh, kamu mau bertanya tidak menambahkan suasana agar lebih memanas? Aku rasa udah cukup jawabannya, Bu. Oh, bentar ya, saya Dita mau bertanya kan? Tanya dulu, nanti saya bantu mungkin untuk menambahkan pendapat waktu pas pertanyaan si Anang tadi. Dita mau bertanya apa? Di sini kan ada interaksi dengan pelanggan. Biasanya pelanggan itu identik dengan ketidakpuasan apa yang kita sudah layani ke mereka gitu, ke pelanggan. Misalkan di jasa kecantikan atau skincare, bagaimana cara memuaskan pelanggan atau konsumen selain dari produk, keunggulan produk atau
kualitas produk yang kita pasarkan nanti. Oke. Makasih Ibu. Oke, terima kasih. Ada sebelum saya memberikan kesempatan kepada kelompok 4 ya menjawab, saya akan menambahkan, mungkin bukan menambahkan sih, mungkin memberikan pendapat aja. Seperti lagi-lagi saya katakan ya, dari awal juga tidak ada teori yang atau apa kemarin ya, yang kalimat yang pas. Tidak ada teori yang apa ya, yang buat ini nih teori yang benar untuk bisnis, tidak ada. Jadi setiap orang itu punya caranya sendiri bagaimana bisa untuk sukses dalam bisnis. Jadi tidak ada teori yang mengatakan teori ini nih harus dipakai agar bisnisnya berhasil. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Jadi balik lagi, seperti contohnya, jika si pelaku usaha ini tahu bisnisnya gagal, apakah dia akan lanjut atau dia akan mencoba mencari peruntungan yang lain? Tergantung. Kenapa saya katakan tergantung? Saya selalu meyakini ya, ketika kita memilih untuk bertahan, artinya bertahan untuk kita melanjutkan usaha. Artinya kita evaluasi kesalahan kita apa. Oh, mungkin promosinya kita kurang. Oh, produknya ini manfaatnya kurang. Oh, ternyata pasarnya tidak sesuai. Oh, gini. Kita mengevaluasi semuanya dan kita membuat perbaikan setelah kita melihat evaluasi tersebut gitu. Analisis kesalahan kita tadi, kita buat yang baru lagi, terus kita lanjutkan usaha kita. Itu namanya bertahan. Atau kita memilih menyerah dalam arti kita memulai usaha yang baru. Entah itu dengan bisnis yang sama atau kita akhirnya mulai mencoba bisnis yang baru atau mulai sesuatu yang baru. Artinya kita menyerah dengan bisnis yang lama ini gitu. Artinya apa? Bertahan maupun menyerah atau mencoba sesuatu yang baru, percayalah itu membutuhkan kekuatan yang sama. Artinya apa? Kita nggak bisa ngejudge. Dia udah tahu banyak kesalahan, masih saja bertahan. Kita tidak bisa. Karena karakter orang beda-beda. Balik lagi ke karakternya. Ketika dia memang ngerasa dia mampu dan dia bisa ngelihat kelemahan dia apa dan dia bisa bangkit untuk merubah semuanya, why not untuk mencoba baru? Tetapi ketika dia memang melihat ini usaha sudah tidak bisa diselamatkan lagi, tetapi dia melihat peluang yang baru, why not dia untuk mencoba sesuatu yang baru? Jadi menurut saya bertahan maupun dia tidak bertahan dalam usaha tersebut, dia membutuhkan kekuatan yang sama. Tidak bisa nih, kayaknya lebih bertahan lebih enak, kayaknya mencoba usaha yang baru lebih enak. Belum tentu di usaha yang baru dia tidak akan menemukan masalah yang sama. Belum tentu juga di usaha yang baru dia akan bangkrut juga, enggak. Belum, bisa jadi di usaha yang baru dia sudah mengamati pasar dan dia lebih confident dari usahanya yang sebelumnya. Jadi balik lagi ke orangnya, balik lagi ke karakternya, bagaimana cara dia melihat segala sesuatunya. Jadi kita tidak bisa membilang teori ini atau ini yang benar yang salah, nggak bisa dalam dunia bisnis seperti itu. Tidak ada yang benar-benar benar dalam bisnis, itu tidak ada. Jadi balik lagi ke orangnya. Dan jangan lupa berdoa juga. Oke, pertanyaan si Dita tadi, apa tadi ya pertanyaannya? Apa tadi Dita pertanyaannya? Saya lupa, maaf. Halo Dita. Ini kan, iya Ibu. Di sini kan ada interaksi dengan pelanggan. Biasanya kan pelanggan itu identik dengan ketidakpuasan apa yang kita udah layanankan ke mereka gitu kan Bu. Misalkan di sini ada jasa kecantikan atau skincare gitu kan. Bagaimana cara kita memuaskan pelanggan atau konsumen itu selain dari produk, keunggulan produk atau kualitas produk yang kita pasarkan nanti.
Oke. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Halo. Oh, ini ada yang mau menjawab. Boleh, Dewi boleh. Selamat malam, Bu. Iya. Saya tadi jawab dari pertanyaan Kak Dika tadi ya. Gimana caranya memuaskan pelanggan terkait dari Produk skincare. produk itu ya. Nah, jadi untuk memuaskan pelanggan itu kan, untuk tahu saya ada dua hal. Yang pertama itu dari produknya, yang kedua itu dari tipe pemasarannya. Jadi antara yang memasarkan dengan pelanggannya itu kita harus punya keterikatan. Jadi maksudnya gini, ketika pelanggan itu tahu produk yang kita pasarkan itu bagus, khususnya produk skincare seperti itu, mungkin mereka akan langsung percaya dan tertarik seperti itu. Tapi terkadang ada beberapa pelanggan yang seperti, produknya ini produk apa ya? Jadi kayak masih asing gitu. Dan gimana caranya kita memikat pelanggan itu agar dia terpikat dan dia puas dengan produk kita, yaitu cara kita memikat dia. Jadi kadang ada dua tipe pelanggan. Yang pertama ada yang dia lebih ke lebih milih melihat kesopanan kita. Gimana sih cara istilahnya tuh marketingnya, memasarkan produk itu ke kita itu seperti apa, dan gimana sih cara dia ngomong, cara dia berperilaku. Nah, yang kedua ada juga yang tipe-tipe orang yang lebih suka didekati seperti itu. Jadi kayak berbaur seperti itu biasanya. Pelanggan-pelanggan seperti itu ada yang warga-warga desa seperti itu. Jadi mereka lebih suka kayak bukan seperti penjual dan pembeli, tetapi seperti teman. Jadi kayak pas kita menjelaskan ke pelanggan tersebut, itu bukan kayak yang formal banget, ini produk ini seperti ini loh, begini-gini, tapi kayak lebih ke bahasanya bisa lebih bahasa yang friendly gitu loh. Jadi kayak kak, pengen mukanya bagus nggak? Aku juga pakai loh. Jadi seperti itu menurut saya, menurut pengalaman yang pernah saya lakukan di lapangan, seperti itu sih. Untuk untuk menarik pelanggan itu bukan hanya dari segi produk, tetapi dari segi kita memasarkan ke pelanggan seperti apa. Mereka tertarik ke kita bukan hanya karena produk yang kita pasarkan, yang kita tawarkan, tetapi karena mereka tertarik dengan sifat kita, perilaku kita memasarkan ke mereka seperti apa. Seperti itu cukup jawaban atau tanggapan dari saya mengenai pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dewi, sangat jelas ya jawaban dari Dewi tadi. Saya rasa sudah cukup. Terus selanjutnya ini kuis kita. Kuis kita ini berikut ini yang bukan merupakan alat dan teknik perbaikan kualitas dengan data verbal atau kualitatif. Kata-kata ya kalau verbal. Bukan, yang bukan. Berarti yang iya apa? Pertama, brainstorming iya, itu data verbal atau kualitatif. Yang kedua apa? Itu ada di buku loh. Yang kedua, flowchart. Berarti B sama D bukan jawabannya. Aduh. Loh. Hilang.